Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam program Saudaraku di Mana-Mana. Sebenarnya program ini adalah bentuk support kami sesama orang tua yang memang digagas untuk akhirnya kita bisa sharing sama-sama sesama orang tua yang membersamai anak dengan Down syndrome. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga orang tua yang mengikuti program ini dengan jenis keistimewaan yang lain, misalnya ASD, kemudian CP, ADHD. Insya Allah semoga kedepannya kita bisa saling berkolaborasi dan juga kita bisa saling support satu sama lain, dan untuk temanya bisa lebih umum seperti itu. Kali ini sebelum saya menginvite, saya memang membutuhkan waktu lebih awal untuk memulai, karena supaya nanti ketika jam 8 kita bisa sama-sama sharing bersama Bunda Namira dan bisa lebih fokus. Pada kali ini saya merasa suatu kebanggaan bagi kita semuanya di sini, bunda-bunda, ayah dan bunda sekalian, karena kita mendapatkan narasumber yang masya Allah sangat menginspirasi ya. Kita mendapatkan narasumber Bunda Namira. Bunda Namira ini adalah bunda dari seorang anak dengan Down syndrome yang saat ini sudah berusia 25 tahun. 25 tahun. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana ketika 25 tahun yang lalu beliau mendapatkan diagnosa bahwa anaknya mengalami Down syndrome dan bagaimana cara membersamainya seperti itu. Pasti informasi juga tidak akan semasif seperti saat ini. Kemudian yang saya membuat kagum lagi itu karena kakak Namira ini aktif di media sosial, kemudian sampai memiliki beberapa minat dan bakat seperti terarahkan begitu. Jadi kita di malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara parenting dari orang tua dari kakak Namira ini dalam membersamai kakak Namira sehingga bakat dan minatnya itu bisa terpetakan dengan jeli dan kemudian bisa diasah sampai saat ini seperti itu. Oke. Saya sampai waktu pertama kali lahiran itu saudara saya mengirimkan bahwa ada anak dengan Down syndrome yang menjadi brand ambassador atau menjadi model untuk produk iklan sebuah skincare seperti itu. Dan itu saya langsung, oh ternyata banyak juga anak dengan Down syndrome yang berprestasi. Tidak, kita mungkin hanya mengenal beberapa, tapi sebenarnya banyak, dan mungkin banyak juga yang tidak terpublikasi, yang insya Allah semoga nanti kedepannya kita bisa menggali terus untuk anak-anak dengan Down syndrome yang berprestasi ini, untuk kita ajak sharing bersama-sama sebenarnya bagaimana sih cara parentingnya itu seperti apa, seperti itu. Ini kakak Namira sudah menghubungi dan beliau sudah siap, jadi saya akan langsung invite. Kita akan menunggu kakak Namira dan bunda. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum kakak Namira, bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Akhirnya Allah. kesampaian juga. Ini Akhirnya berdua ketemu ya, ya, berdua sama kakak Namira. berdua. Iya, alhamdulillah. Iya, Bagaimana kabarnya, Bunda? alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, baik kabar. Suaranya jelas ya? Iya, jelas, jelas, jelas. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, baik, baik. Gimana, Mama Kinsi? Sehat? Alhamdulillah, sehat, baik, sehat dan baik. Alhamdulillah. Ini, Alhamdulillah. iya, jadi mungkin mungkin Bunda sama Kakak mau menyapa bunda-bunda di sini. Kita sudah ber-21, nanti pasti akan Hai. menambah-nambah lagi, insya Allah. Halo, selamat malam semua yang udah bergabung. Terima kasih udah bergabung sama kita di sini. Terima kasih, Bunda. Ini Kakak Namira tahun ini usianya genap 25 ya? Iya, besok Kak. November. Oh, Bulan besok. November. Bulan November. Oh, Bulan Masya bulan Allah udah mau November. ulang tahun yang ke-25. Hmm. November ya? Iya, Kak. Ya Allah. Saya sampai sampai deg-degan Bunda. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dulu waktu saya pertama kali
melahirkan itu yang saya searching-searching itu di YouTube. Waktu itu keluar banyak sekali. Kakak Namira juga pernah diwawancara dalam salah satu stasiun televisi ya Bunda. Pada waktu itu Mm-mm. juga ditanyai bagaimana, kemudian kesehariannya seperti apa, seperti itu. Kemudian sekarang Mm-mm. ini sedang fokusnya untuk dance dan juga modeling ya Bunda. Betul, iya, iya, betul. Fokusnya ke nari, modeling, dan mulai belajar-belajar acting juga sedikit-sedikit. Nah, mulai belajar-belajar acting nih. Dan waktu ini saya juga apa namanya subscribe untuk YouTube-nya Kakak Namira. Itu Hmm, Enak, Kakak Kak. Namira juga suka cover video ya, cover Iya, lagu ya. iya. Iya, jadi Kakak Namira ini memiliki channel YouTube dan Kakak Namira itu seneng seneng nge-cover lagu gitu ya, duet begitu ya. Dan itu Masya Allah, saya rasanya seperti apa namanya seneng melihatnya itu seneng Bunda. Kalau boleh diceritakan mungkin bagaimana Bunda waktu pertama kali menerima diagnosa itu kan 25 tahun yang lalu dan itu kan informasi juga tidak semasif saat ini, belum ada grup support orang tua seperti itu ya. Apakah mungkin bisa diceritakan? Oh, sepertinya Kakak Namira ada gangguan untuk sinyal. Halo Bunda Namira, apakah masih mendengar suara saya? Oke, sepertinya masih memberikan wawasan tentang Down syndrome dan itu sangat membuat saya itu seperti terinspirasi seperti itu ya. Coba saya invite lagi. Semoga bisa kali ini. iya. Tadi Oke. Ya. tipis. Iya, Bunda. Sudah sudah lancar ya, Bunda ya? Apakah Sudah, suara sudah. saya sudah Sudah, oke? Aman, Kak. Jadi aman, lancar, aman. aman. Iya, Tadi jadi tadi ya, gimana, Bunda? iya, jadi tadi ditanya gimana waktu pertama kali dengar diagnosa bahwa Namira itu Down syndrome gitu ya. Sebenarnya waktu itu bukan bukan dokter anak langsung yang pada saat Namira lahir di rumah sakit itu yang mengatakan bahwa Namira tuh Down syndrome. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, kemudian saya bawa ke dokter spesialis anak langganan, yang mana kakak-kakaknya dulu di situ juga untuk imunisasi. Nah, di situ baru bilang kalau dokternya tuh baru bilang bahwa dia curiga kalau Namira ini Down syndrome gitu. Cuma pada saat itu dokter itu nggak bisa meyakinkan saya bahwa kenapa saya tanya dokter kok curiga kalau anak saya Down syndrome tuh dari mana curiganya? Dia bilang jari-jarinya pendek, apa ininya pipinya tembem kan, terus matanya agak naik gitu. Saya bawa kakaknya waktu itu yang paling tua baru umur 4 tahunan gitu, 3 tahun lebih. Saya bilang, ini kakaknya kan gemuk, jarinya juga pendek-pendek. Seperti pada umumnya orang tua pasti akan mendinai ya, menolak gitu kan. Kemudian eh, ya pokoknya dokternya bilang ya dia menyarankan untuk tes kromosom gitu kan, karena dia juga ini baru curiga. Dia bilang kemarin juga ada pasien saya yang saya curigain, kemudian saya curigain, tapi ternyata setelah tes kromosom dia nggak Down syndrome gitu. Pulang dari situ biasalah ya, pergolakan batin itu pasti terjadi gitu kan. Kayaknya nggak mungkin lah ketika kita dibilang anak kita ada kelainan kemudian kita akan Betul, bahagia betul. tuh enggak gitu kan. Itu Nggak pasti mungkin ya. semua yang di sini pasti mengalami perasaan yang sama, ya kan. Terus itu saya sampai buka-buka foto, saya sampai bandingin dia sama kakak-kakaknya, terjadi pergolakan batin kan. Dan kemudian akhirnya saya ngobrol sama ayahnya Namira, terus kita bilang, ayo kita cari second opinion lah. Kemudian saya kembali ke rumah sakit di mana dia lahir, karena kok
dokter anak di rumah sakit itu nggak ngomong apa-apa tentang Namira gitu kan. Saya baliklah ke situ, saya ketemu dengan dokter anaknya, periksa. Saya tanya, dok, anak saya baik-baik aja, sehat dok, sehat tuh, anaknya baik-baik aja. Ini dokter kok ngomong baik-baik ya, sementara yang di sana curiga Down syndrome gitu. Terus saya pulang. Besoknya saya datang lagi kan kontrol. Akhirnya saya ngomong, dok, anak saya dicurigai bahwa dia Down syndrome dok, dan saya disuruh tes kromosom gini-gini. Pada saat itu tahun 97 itu rumah sakit itu baru saja beli alat untuk mengecek kromosom ini. Jadi dokter yang menganjurkan saya dulu itu tuh bolak-balik bilang biayanya mahal segala macem. Terus yang bikin saya semakin nggak ini, dia sempat bilang nanti kalau sudah ada hasilnya ibu nggak usah ambil, kita ketemu di sini aja loh. Kan gitu kan, saya sempat loh kok gini gitu kan. Akhirnya dokter yang kedua yang tempat dia lahir itu bilang sama saya, dia bilang gini, ibu tes kromosom untuk apa? Katanya kan, hanya untuk memastikan bahwa anak ibu Down syndrome. Terus sesudah Down syndrome anak ibu mau ngapain? Apa yang mau ibu perbuat? Dia bilang. Lain Bu, kalau misalnya anak ibu didiagnosa sakit jantung atau apa, ibu cek itu bisa diobatin, anak ibu bisa sembuh. Tapi kalau memang anak didiagnosa Down syndrome, mohon maaf ibu buang segitu banyak uang, kemudian mohon maaf ibu ya, sampai nggak ada pun anak ibu akan tetap seperti itu, nggak akan bisa ada obatnya ya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang dia Down syndrome, pada waktunya juga akan kelihatan kok Bu, kalau dia memang Down syndrome pada masa tumbuh kembangnya gitu kan. Daripada ibu buang-buang uang hanya untuk satu kepastian, oke, anak aku Down syndrome gitu kan, mendingan kita ini aja yuk Bu, kita minimumkan. Mungkin dokternya sebenarnya sudah tahu kali ya tentang kondisi Namira saat itu, tapi dia mengatakan bahwa mendingan Bu, kita sama-sama untuk meminimumkan kekurangannya, memaksimalkan kemampuannya, dia bilang gitu kan. Obat dari Down syndrome itu Bu satu, cuma penerimaan keluarga. Jadi bagaimana ibu PR-nya, iya dokternya bilang itu, PR ibu adalah ibu pulang, ibu katakan sama keluarga kondisi anak ibu, penerimaan ibu, suami, keluarga inti Bu, kemudian kakek neneknya itu harus tahu anak ini nggak boleh diumpetin, dibawa keluar, selalu distimulasi, itu obatnya Bu untuk memaksimalkan dia gitu. Jadi percuma juga ibu tes kromosom. Jadi sampai sekarang Namira usia 25 tahun nggak pernah dites kromosomnya. Jadi kalau misalnya saya ditanya, ada yang bilang kan, Namira ini Down syndrome-nya trisomi sekian ya, mozaik ya, ini nggak tahu. Saya bilang gitu, karena saya emang nggak tahu. Cuma yang jelas ternyata berjalan waktu memang pertumbuhan dia lambat dibanding saya compare dengan anak tetangga gitu, di-compare dengan kakak-kakaknya, pertumbuhannya dia memang lebih lambat, seperti berbicara, jalannya, ininya, dan kemudian saya selalu pegang dokter itu yang dikasih vitamin-vitamin lah Namira pada saat itu. Kayak gitu Mama Kinsey. Jadi kalau ditanya perasaannya, kita tos dulu deh, semua pasti sama lah perasaannya, nggak usah ditanya dan tidak usah diperjelas gitu ya. Semua yang hadir pasti punya rasa yang sama. Cuma kemudian ketika akhirnya saya sudah berbincang dengan dokter itu, saya berkata pada diri saya sendiri bahwa kondisi ini saya nggak bisa lama-lama terpuruk seperti ini. Kemudian anak saya nanti mau jadi apa kalau sayanya begini terus. Dan saya akhirnya pada saat itu bertekad akan membuat Namira menjadi sosok Down syndrome yang mandiri. Karena pada saat itu saya hanya berpikir secara logika usia, saya akan meninggalkan dia duluan. Nah, ketika saya meninggalkan dia, kalau dia terlalu bergantung, tidak bisa mandiri, kepada siapa nanti saya harus nitipin dia? Walaupun dia punya kakak, punya ini, tapi kakaknya kan kelak akan berumah tangga, kakaknya juga akan punya kehidupan dia sendiri gitu kan. Kalau dia tidak saya bikin menjadi ADS yang mandiri, ngerepotin orang, sedangkan kita orang tuanya aja kadang-kadang
give up kan, kadang-kadang gitu kan, gimana orang lain gitu kan. Jadi paling tidak pada saat itu saya hanya mencoba untuk membuat Namira menjadi mandiri untuk dirinya sendiri. Artinya dia bisa mandi sendiri, dia bisa apa makan sendiri, dia Masak bisa sendiri. masak sendiri, Katanya dia bisa, pokoknya dia bisa melakukan hal-hal yang memang untuk dirinya dia sendiri. Jadi itu PR saya pada saat itu ya, pada saat Namira kecil itu PR saya. Tapi kemudian berjalannya waktu, Namira bisa menjadi seperti ini, saya menganggap itu adalah bonus yang Allah berikan. Itu sih. Jadi pertama memang kemandirian ya Bunda yang memang ditanamkan Betul, ke Kak Namira itu. betul, Kalau betul. untuk terapi bagaimana Bunda? Apakah pada saat itu terapi itu sudah semasif seperti saat ini? Apakah ada fasilitas terapi, fisioterapi, terapi wicara pada saat itu Bunda? Alhamdulillah belum. Gitu ya, tahun 97. Tahun 97 alhamdulillah belum. Dan kebetulan waktu itu ayahnya karena tugas ayahnya juga tugasnya pindah-pindah mutasi-mutasi ke daerah-daerah. Sarana prasarana seperti itu hanya ada di Jakarta dulu ya, di Rumah Sakit Harapan kita. Sementara kita tinggal di daerah. Waktu Namira masa kecil perkembangannya itu di Batam saya tinggal, 5 tahun saya tinggal di situ. Kemudian pindah lagi ke Jambi. Jadi memang daerah-daerah yang untuk membesarkan itu fasilitas seperti terapi-terapi itu masih sangat minim. Jadi pada saat itu saya mau Google juga nggak ada ya waktu zaman itu, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi alhamdulillah waktu itu saya berkenalan dengan Bu Ariati dari ISDI, Ikatan Sindroma Down Indonesia, dan saya sempat dikirimin buku bagaimana mendidik anak Down syndrome, buku itu terbitan luar negeri waktu itu. Jadi saya banyak belajar dari situ, dan kemudian terapinya saya coba terapi sendiri aja gitu, kayak misalnya mengenalkan warna itu tiap pagi sore mandi itu pakai bola-bola yang berwarna-warna itu, misalnya ini merah itu selama 2 minggu tuh merah terus, sudah hafal ganti biru seperti itu. Dan kemudian waktu itu kebetulan di Batam itu ada playgroup Juwita yang kelas sorenya itu ada beberapa anak yang apa ya berkebutuhan khusus lah, dan kebetulan kepala sekolahnya juga seorang psikolog, jadi saya konsultasi dan dia bisa diterima. Saya banyak belajar, akhirnya belajar sama guru-gurunya. Kemudian waktu itu kebetulan saya kenal sama guru SLB yang tunarungu, saya panggil untuk terapi bicaranya dia saat itu, karena Namira juga jadi kalau banyak yang bilang, kok lambat ya bicaranya, Namira bisa bicara gini setelah usia 13 tahun baru bisa bicara. Dulu ngomong minum aja juga 6. 6 gitu. Sekarang jadi saya terapi dengan guru tunarungu itu, gimana caranya, saya belajar. Jadi saya belajar juga, saya terapi juga. Karena gini, prinsipnya terapis itu paling anak-anak hanya 2 jam kan dengan terapis. 1 kali 24 jam, 2 jam dengan terapis. 22 jamnya sama kita. Gitu. Jadi kita yang harus lebih sering menstimulasi anak-anak ini, tapi kita belajar dengan terapisnya bagaimana, apa yang mesti dipijat, terus gimana mesti bawelnya. Jadi terapinya waktu itu terapi ala-ala ibunya sendiri aja gitu kan, meraba-raba gitu Mbak. Makanya saya bersyukur banget kalau sekarang harus bisa lebih maju lagi, karena dengan fasilitas yang udah oke banget sekarang. Berarti dulu Kak Namira juga rutin dipijit ya Bunda untuk ini meminimalkan lidahnya keluar, kemudian apa namanya agar tidak ngeces gitu ya Bunda? Iya, ngeces kan, terus di belakang ini kan, di dagu, di belakang rahang, ya kan, itu untuk melemaskan otot-ototnya gitu kan, dan maksimalkan dia juga untuk berbicara, artinya ketika misalnya dia minta minum harus ngomong dulu minum, walaupun dia ngomongnya nom, tapi sebelum dia mengeluarkan kata-kata jangan dikasih dulu gitu. Kalau kayak misalnya pagi, walaupun dia ngomongnya gitu, tapi yang penting dia sudah mengeluarkan suara aja ketawa. Yang penting dia sudah ngomong gitu. Iya, itu kamu waktu kecil kayak gini. Jadi yang penting dia sudah mengeluarkan suara gitu. Untuk merangsang juga untuk bicaranya ya. merangsang.
Untuk Kan biasanya merangsang dia cuman berbicara. nunjuk-nunjuk kayak minum, menunjuk-nunjuk gelas kayak gitu. Itu Iya, sebaiknya tidak dilakukan. Harus benar-benar ada sebaiknya. kata yang keluar meskipun tidak jelas ya Bunda. Ya, walaupun tidak jelas, tapi dia mengeluarkan mengeluarkan kata-kata gitu, mengeluarkan suara gitu. Namira juga dulu nggak ada suaranya, tapi kalau disuruh ngerti, Dek, ini kasih ke ayah, gitu. Bahkan saya sempat ngerasa apa anak ini tunarungu ya, jadi dia saya ngetesnya tuh dia lagi lihat TV, saya berdiri kurang lebih 50 nggak nyampe berapa meter lah dari dia, piring plastik itu piring melamin itu saya lepas pertang kan dia nengok, oh berarti ini anak nggak tuli gitu karena dia denger gitu, berarti kan dia harusnya bisa ngomong gitu, otak saya tuh berarti dia harusnya bisa ngomong karena dia nggak tuli gitu kan. Nah itu terus Betul, betul. ya kemudian saya tanya, iya ibu pokoknya dia sebelum dia ngeluarin suara jangan dikasih, jangan itu, jadi ya merangsang dia untuk berbicara. Dan mungkin kalau di sini ada ibu-ibu yang mungkin pakai pengasuh, karena saya juga dulu pakai mbak juga buat bantu karena kita manusia biasa juga ya, ada capeknya, ada Itu lelahnya. Kita bantuan. nggak, ya Iya. kita nggak mungkin menjadi superwoman juga yang bisa mampu membesarkan dia gitu kan. Eh, Cari mbak yang cerewet, jangan yang pendiam gitu loh. Kalau karena mbaknya juga harus bisa ngajak dia ngobrol, ajak dia ngomong. Sampai dulu saking dia sama mbaknya kalau ditanya, "Dek, kamu di mana? Iceng," gitu. Saking mbaknya ngomong Jawa mulu, akhirnya dia ngomongnya Oh, Jawa gitu. Jadi iya, sama kayak eh, kamu berarti Bunda. iya, iya, Kepancing. kepancing. Iya, jadi memang harus Kepancing. seperti itu. Jadi lingkungan di sekitarnya dia juga harus mendukung dia untuk berbicara. Artinya harus sering diajak ngomong. Jadi sebelum dia ngomong ya jangan dikasih dulu. Gitu. Walaupun kata-kata yang keluar nggak jelas. Seperti itu sih. Masya Yang Allah. yang yang ngerti pasti cuma ibunya doang deh bahasanya dia. Ya kan? Iya, Yang yang ngerti ngerti cuma ibunya. ibunya. Iya, yang lain nggak ngerti. Jadi kalau dulu dia ngomong, pasti manggil nih anak lo ngomong apa gitu. Oh iya ngomong ini gitu. Pasti hanya ibu yang ngerti gitu. Tapi itu nggak apa-apa gitu, karena semakin sering kita menstimulasi dia ngomong ya, akhirnya kayak gini sekarang bawel nggak karu-karuan ya. Iya, sama. Masya Allah Bunda. Masya Allah Bunda. Rasanya kayak apa namanya? Betul Bunda. Kalau misalnya saat ini harusnya itu lebih lebih semangat lagi ya Bunda. Karena pada waktu itu aja. Kalau Betul. sekarang ini kan ada tes pendengaran Bunda. Ada tes OAE, ada Mm-mm. tes BERA. Jadi kita bisa tahu Mm-mm. nih. Kira-kira Mm-mm. ambang dengarnya itu ada di mana. Sedangkan waktu itu Mm. dengan cara yang awam itu pakai piring Iya. melamin dijatuhkan di belakangnya seperti itu ya Bunda untuk mengetahui. Iya. Terus kita Ya mau searching Allah. kemana? Mau ke Google, mau cari apa ya Mbah Google belum kenalan gitu kan, belum ada gitu kan. Jadi ya Masya belajar, Allah. belajar. Akhirnya kita belajar dari kehidupan lah ya, bagaimana dari tanya kayak di guru sekolahnya, saya liatin gimana menstimulasinya, warna apa. Namira umur 10 tahun itu saya masih duduk di Gramedia beli buku-buku anak TK nyambung huruf A yang titik-titik A, B, C itu dia umur 10 tahun. Seperti Hmm. itu. Namun kan pada akhirnya kita hanya mencari kata-kata anak ini bisa kan gitu. Walaupun mungkin Iya, anak-anak lain betul. bisa menulis di usia 7 tahun udah bisa menulis. Dia 10 tahun masih belajar nulis. Tapi ketika dia umur 15 tahun dia udah bisa nulis. Ujung-ujungnya apa? Bisa kan? Bisa. Nah Bisa, itu. Jadi bisa nulis, ya bisa bisa. baca. Iya, bisa nulis, bisa baca. Kita harus cari ujungnya itu. Jadi jangan merasa frustasi dengan bilang, kok anakku udah 7 tahun belum bisa baca ya, kok anak aku 9 tahun belum bisa 10 tahun. Halo, gitu. Anak kita anak spesial gitu loh. Eh, jadi itu makanya saya sering bilang nikmati semua prosesnya, karena semua pasti butuh proses. Gitu. Masya Allah, Bunda. Bunda, kalau tidak salah itu kan waktu itu mungkin saya lagi galau gitu ya, Bunda. Saya itu baru baru saja konsultasi ke dokter tumbuh kembang dan dibilang, Ibu tahu kan kalau anak dengan Down syndrome itu tidak cerdas seperti itu kan Bunda. Waktu itu kan saya pernah menuliskan seperti itu, Hmm, bagaimana betul. kisahnya, kemudian Bunda Namira itu memberikan pesan yang sampai saat ini tuh sampai saya clipping Bunda, sampai saya print. Karena kalau misalnya saya Masya merasa Allah. down lagi, saya ingat-ingat lagi, saya baca-baca lagi. Pada waktu itu Mm-mm. Kakak Namira pernah melakukan tes IQ ya Bunda. Kalau tidak salah Ya, saat usia 8 tahun. Itu ya. bagaimana itu Bunda? Apakah ada
rekomendasi dari psikolog atau dari Bunda sendiri, dan bagaimana hasil dari tes IQ-nya seperti itu Bunda? Ya, jadi waktu itu Namira tes IQ, dan IQ-nya waktu itu 75 gitu. 75. Beruntung sih saya alhamdulillah gitu ya, sampai sejauh ini selalu bertemu dengan dokter-dokter yang baik yang tidak pernah menjudge anak Down syndrome gitu. Karena ada beberapa teman saya juga waktu lahir anaknya dibilang ini anak ibu bakalan nggak bisa apa-apa, bakalan di tempat tidur aja, bakalan gini. Ternyata anaknya sekarang jago main keyboard gitu kan. Jadi ketika saya bertemu dengan psikolognya itu juga, dan ternyata memang dia Down syndrome. Di situ baru saya tahu, oke, memang dia Down syndrome dengan IQ-nya yang 75 seperti itu. Cuma psikolognya bilang, ketika itu Namira sudah bisa naik sepeda roda 4. Namira sudah bisa ngancingin baju kancing yang begini, itu kan susah ya. Dia udah bisa gitu. Nah, sementara kalau berdasarkan angka IQ 75 itu, dia baru bisa ngancingin baju di usia 12 tahun. Dia baru bisa belajar sepeda di usia 13 atau 15 tahun gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya psikolognya karena melihat Namira jauh di atas dari angka-angka yang dia pelajari, dia sudah akhirnya bilang, ya Bu, benar ya, kita tuh nggak bisa ya Bu, Ibu jangan pernah berpatokan dengan angka-angka ini. Karena ini adalah hanya angka-angka studi perbandingan. Hanya angka-angka yang dibuat oleh manusia untuk menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Namun tingkat kecerdasan orang itu tidak bisa diukur dengan angka-angka, Bu, gitu kan. Tingkat kecerdasan itu bisa dihitung, bisa diukur dengan kebiasaan kita dan bagaimana kita melatih anak ini. Seperti itu. Jadi balik lagi, ya kita harus rajin melatih dia, gitu. Saya selalu menerapkan ke Namira bahwa kamu memang anak spesial, tapi kamu tidak akan diperlakukan spesial. Kayak gitu. Jadi, sekali lagi dokternya bilang itu juga, kalau kita pun tes IQ anak kita, jangan pernah berpatokan dengan angka-angka IQ itu. Aduh, anak IQ aku 75, udah deh pasti nggak bisa apa-apa. Ini aja dia baru bisa umur segini. Ternyata enggak, gitu loh. Jadi, semua itu harus kita patahkan gitu. Harus kita yang semangat. Gitu, Mbak. Jadi, ya itu dokternya sendiri ngomongnya seperti itu akhirnya. Gitu. Dari tes IQ-nya. Dan sampai sekarang belum pernah tes IQ lagi. Jadi dengan sekarang ini saya belum tahu lagi IQ-nya dia berapa. Ya udahlah, nggak apa-apa, potokannya 75 aja udah gitu. Itu waktu usia berapa Bunda? Usia sekitarnya 8-9 tahun. 8-9 tahun. Kakak Namira mau menyapa, ini kita tadi sudah ber-60. Ada ayah bunda yang melihat kakak Namira. Apakah kakak Namira mau menyapa? Siapa, Dek? Halo semuanya, malam. Dadah. Selamat malam. Banyak yang bilang, Bunda kakak Namira cantik sekali, kayak gitu. Banyak yang bilang kakak Namira cantik sekali. Salam buat kakak Namira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang nanya Namira umurnya berapa? 24 tahun sayang. 24 tahun sayang. 24 tahun. Insya Allah, 20 malam kakak Namira. Ini ada beberapa yang bertanya ini Bunda. Iya. Mudah-mudahan saya bisa Halo jawab. kakak Namira, kalau cantiknya banyak yang menyapa karena cantik banget. Ini banyak sekali yang menyapa kakak Namira dan terpesona ini Kak, malam-malam sama kakak Namira nih. Ada abang tuh, ada kakaknya Namira. Abangku. Luhut Regar. Oh, ada abang juga ya. Ini kalau nggak salah kemarin tuh saya lihat story-nya lagi belanja skincare ya Bunda. Kakak Namira. Iya, Tante. Lagi belanja skincare apa Kak kemarin? Make-upan doang sih, Kak. Oh, make up. Jadi kakak Namira seneng belanja skincare, make up gitu. Iya. Seneng belajar make up gitu ya. Iya, Kak. Itu belajar sendiri atau lihat tutorial dari YouTube atau les gitu? Tutorial TikTok. Oh, tutorial TikTok. Oh, kakak Namira juga punya akun TikTok ya? Iya, Kak. Namira punya akun TikTok. Kak, aku punya akun TikTok. Kalau misalkan mau di-follow aja, Kak. Aku bakal kasih ke bunda aku untuk kirim.
Yeay, Dia, namanya siapa? Namanya siapa untuk TikToknya, Kak? Dirahasiakan. jangan dong, kan mau Boleh, tanya boleh, boleh. nama akun TikTok kamu apa? Kok dirahasiakan? Emang ada apa? Ya Allah. Iya, jadi Namira ini boleh dibilang anak-anak Down syndrome yang apa ya kalau 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 hari ini itu judulnya dia punya IG, dia punya TikTok, dia punya YouTube gitu kan. Sosial apa ya namanya? Milenial Aktif ya, di anak media sosial. milenial. Milenial, Medsos, betul-betul. anak medsos, media Ya, sosial, anak anak milenial TikTok. gitu. Dan dia sekarang dia lagi keranjingan Korea BTS, jadi dia lagi belajar bahasa Korea sendiri. Saya nggak ngajarin, dia belajar aja dari YouTube gitu. Dia Masya bisa Allah. sedikit-sedikit bahasa Korea. Sama sekarang dia lagi sibuk belajar make up dari YouTube. Saya diamin aja gitu, saya Bukan dari liatin aja. YouTube Oh, sih. dari Kakak mana? pernah kenal nggak sih sama Tegar orang Cianjur? Orang Cianjur. Dia konten Tegar kreator juga, penyanyi Kak. juga. Orang konten kreator. Konten karakter. Oh, Iya, Jadi kamu belajar make upnya dari dia, iya, belajar konten karakternya. oh, iya. Nah, Dari situ aku nggak belajar, Kak. dari Nggak dari situ. YouTube. Oh, nggak dari YouTube, belajar Iya, make upnya enggak dari iya. dari konten YouTube ya, dari kreator. akun yang Tegar Mm. tadi itu ya. Ibunya Masya nggak ngerti Allah. malahan. Saya tuh kaget Bunda. Jadi waktu itu, Kak, saya boleh nggak saya minta nomornya Bunda? Boleh. Nah, terus salam ya buat adik Kinsi. Itu rasanya kayak saya ngebayangin nanti Kinsi itu juga ngechat kapan mau pulang kayak gitu loh. Jadi memang Kakak Namira ini memang aktif di media sosial ya Bunda. Punya IG, punya Hmm, TikTok, dan iya, memang dari iya, dari situ juga belajar, kemudian berjejaring dengan iya. orang lain, bersosialisasi Hmm. seperti itu ya Iya, Bunda. ya, jadi itu makanya kenapa saya diamkan, nggak saya larang, karena saya mengambil sisi positifnya dari itu bahwa dia belajar berinteraksi, dia belajar, dia juga ikut ada Bigo Live. Bigo Live itu kayak kita gini Mbak ngobrol gitu ya, kayak kita ngobrol seperti ini. Tapi saya selalu awasin, saya selalu ada di sekitar situ. Saya hanya melihat Yang untuk TikTok dia. buat Tante Dengsi. Oh iya. Jadi saya hanya Oh, melihat dia untuk bisa berinteraksi, untuk dia bisa komunikasi dua arah gitu. Bahkan saya tanya teman-teman kamu di situ ada yang tahu nggak kalau kamu Down syndrome? Saya bilang gitu kan. Ada yang tahu, ada yang enggak sih Bun, kata dia gitu. Jadi eh, saya hanya lihat itu untuk sisi positifnya, tapi tetap tentunya harus tetap kita awasin ya, karena kadang-kadang kan mereka belum belum tahu banget mana yang buruk atau mana yang baik. Saking polosnya anak-anak ini kan dianggap semua orang pukul rata baik, semua orang tuh nggak ada yang jahat, nggak ada yang jelek, nggak seperti juga itu. gitu ya Bunda, apakah dia ini jahat ataukah bagaimana Mm-mm. gitu. Mm-mm. Betul. Jadi itu yang harus dijaga banget ya, terutama kita yang punya anak nggak laki nggak perempuan sih, karena anak-anak ini pada umumnya penyayang. Penyayang betul. Anak-anak Down syndrome ini penyayang, penyayang, ramah, karena mereka nggak punya negative thinking sama orang, mereka nggak punya, nggak ngerasa orang tuh semua baik sama dia gitu ya. Makanya anak-anak surga banget lah mereka tuh, karena mereka emang nggak pernah punya pikiran jahat sama orang. Insya Allah Gitu. nggak pernah nyakitin orang juga ya Bunda ya, jadi mereka Hatinya, merasanya hatinya tuh, ya hatinya tuh benar-benar tulus, benar-benar murni, senyum, ya kan, senyum, ketawa. Paling kalau melihat nanti Kinsey udah gede-gede gitu berkumpul sama teman-temannya, masya Allah, seru banget. oh, Bunda ini ternyata banyak sekali pertanyaan ini Bunda. Bunda Nini mau tanya, apakah pada saat menstimulasi Kakak Namira ini pernah merasakan rasa lelah, jenuh, kemudian ketika ketika merasa itu misalnya kok stuck atau mungkin yang seperti tadi dibilang kok belum bisa ya gitu. Apakah pernah merasakan itu dan apa yang dilakukan pada fase tersebut Bunda? Rasa itu pastilah Iya. pernah. Lelah, Saya juga jenuh, manusia capek. biasa. Iya, pastilah. Karena kita juga manusia biasa ya, kita bukan superwoman, bukan Wonder Woman. Makanya kenapa saya bilang support system di dalam keluarga itu harus kuat. Jadi tugasnya tuh bukan cuma tugas bapak, itu bukan tugas ibunya, tugas ayahnya juga, kakak-kakaknya juga dilibatkan. Bahkan ya itu tadi sih juga pakai mbak kok untuk ngebantu saya, tapi benar-benar yang sayang sama anak-anak seperti ini. Jadi pasti ada lelah, capek, makanya kita juga butuh me time. Sekarang juga saya walaupun dia udah sebesar ini,
problemnya ada beda lagi dan masih tetap mumet gitu kan, masih tetap kadang-kadang me time, kadang-kadang stuck dengan dia nih mesti gimana sih nih anak mau gimana lagi sih, sering Mbak. Nah ketika udah sampai titik itu kita jangan memaksain diri kita gitu loh. Betul. Istirahat, mau istirahat perlu istirahat, biarin aja deh anak itu mau geletak mau apa dulu gitu loh. Jangan dipaksa ketika anak itu lagi stuck dengan terapinya gitu kan. Ini kok ngomongnya A terus sih, ini kok ngomongnya G terus sih, nggak nambah-nambah gitu. Ya udah biarin aja dulu. Kita nggak usah memaksakan gitu loh. Biarin aja dulu. Mau nih me time dulu deh, titip ke eyangnya ke Iya. suami ya kan, titip dulu. Aku me time dulu ya 2 jam. Kemana Hmm. either misalnya di rumah aja mau tiduran mau santai dulu gitu. Untuk memulihkan energi positif kita lagi gitu kan. Dan percaya deh nggak mampu kok kita sendirian gedein dan Betul. menjaga anak ini gitu. Kita perlu bantuan orang Betul. lain. Jadi pada saat Betul. kita stop, kok ini anak kayaknya terapinya nggak ada kemajuan ya. Ya udah, mungkin badan tuh anak juga lagi capek. Anak ini kan juga rasa capek. Anak ini juga punya Iya. rasa jenuh gitu loh. Nah, kitanya juga jangan terlalu menuntut anak gua dalam seminggu ini udah harus bisa X ya. Padahal anaknya lagi capek ya gitu. Jadi kalau kita ngerasa udah capek, pasti tuh anak juga udah capek. Oke, kita istirahat dulu. Oke, seminggu ini, sebulan ini gak usah terapi dulu deh, istirahat dulu gitu. Jadi anaknya juga diistirahatkan, kitanya juga diistirahatkan. Gitu sih kalau saya. Betul, betul. Betul, jadi ada Mm-mm. jeda, jangan lupa me time, kemudian jangan ragu untuk meminta bantuan kalau memang kita memang nyatanya tidak sanggup ya Bunda ya. Karena nggak Betul, salah kok betul. kita minta bantuan, kita pakai Iya, mbak atau mungkin kita mendatangkan iya, guru les, itu tidak salah iya dan kita salah. nggak akan bisa jadi sempurna buat Iya, ngedidik anak-anak kita gitu ya Bunda ya. betul. Heeh. Saya nggak bisa ngajarin Namira dulu hitung 1, 2, 3, 4. Saya nggak ngerti. Cara saya panggil guru TK. Karena waktu itu saya pikir apa? Guru TK pasti lebih sabar. Guru TK pasti lebih sabar, ya kan? Guru TK lebih bisa ke anak-anak kecil. Karena walaupun dia umur 8 tahun kan sama kayak ngajarin anak umur 4 tahun. Jadi waktu dia umur 8 tahun, belajar 1, 2, 3 tuh 1 tambah 1, oh dihitung 1. Saya nggak ngerti dulu, saya ngeliatin guru TK itu belajarin. Jadi, oh ternyata gini caranya belajar. Jadi habis itu guru TK-nya pulang ya saya yang ngajarin gitu kan. Jadi kita panggil, jadi jangan anaknya umur 8 tahun, kita pengen ngajarin dia hitung-hitungan, kita panggil guru les SD, nggak masuk buat anak Down syndrome gitu loh. Jadi kalau kita mau ngajarin itu, kita panggil guru TK, karena akan lebih Hmm. bisa ngajarin mereka. Seperti itu. Lebih sabar juga ya Bunda, lebih Iya, lebih iya, interaktif biasanya iya, kalau untuk guru iya. TK. Heeh, betul. Karena kan umur mereka 8, 9 tahun sama dengan umur 4 tahun. Gitu. Masya Allah. Mm-mm, Ini ada yang tanya mm-mm, juga Bunda terkait mm-mm. pengalaman Bunda untuk memberikan pendidikan berupa menyekolahkan kakak Namira itu pada usia berapa, kemudian sekolahnya itu apakah sekolah inklusi atau mungkin ada survei-survei dulu sekolah ini bisa menerima, sekolah ini tidak bisa menerima, atau mungkin butuh guru pendamping atau seperti apa? Bagaimana pengalamannya Bunda terkait sekolah dan Oke, pendidikan? oke. Kalau terkait sekolah, saya masukin Namira sempat di playgroup juga waktu di Batam itu playgroup di usia 4 tahun. 4 tahun saya masukin playgroup. Cuma karena pada saat itu sebenarnya playgroupnya itu bagus pada saat itu, tetapi karena kemudian suami harus pindah tugas lagi, jadi pindah lagi tugas waktu itu ke Medan ya waktu itu kalau nggak salah, dari Batam tuh kemana saya lupa. Pokoknya saya selalu mencari sekolah-sekolah yang memang bisa. Waktu di Medan pada zaman itu belum ada sekolah inklusi ya gitu. Karena waktu itu saya juga disarankan sama psikolognya setelah saya tes IQ itu, psikolog pernah bilang karena Namira ini dikategorikan dengan Down syndrome ringan dengan IQ yang 75. Jadi dia masih bisa ajar. Kalau bisa Ibu jangan disekolahin di SLB Bu, masukin aja dia ke SD-SD biasa, tapi yang muridnya sedikit, yang ini seperti itu. Saya ikutin tuh. Saya ikutin waktu di Medan dia sempat masuk ada SD di daerah Setiabudi, Tasbih Setiabudi situ.
karena kebetulan rumah kita di situ. Saya masukin dia ke sekolah itu. Sekolah baru, waktu itu dia cuma ada kelas 1 sama kelas 2 SD aja. Dia masuk kelas 1 SD. Tapi ternyata yang bikin saya kecewa adalah pada saat itu Guru saya. gurunya sendiri yang membuli dia, gitu loh, Oh, membedakan. Jadi teman-temannya juga ada. Bagaimanapun juga kita tidak bisa membohongi diri kita, tidak bisa mengatakan anak kita baik-baik saja karena memang anak kita adalah ADS. Punya satu ciri khas. Ya, punya satu ciri khas. Di mana nanti ini anak suka ngomong sendiri, kayak menghayal gitu kan. Ketika dia sudah jenuh, dia akan muter-muter kelas, dia main-main, lap-lap, apa segala macem gitu. Nah, pada saat itu adalah teman-temannya juga yang ngebully. Terus waktu dia TK dulu di Adiaksa, di Jambi, dia sempat dikatain gila sama teman-teman TK. Karena dia suka ngomong sendiri kan, jadi dia dikatain gila, gila, gila gitu. Sementara ini anak tahu, sadar. Jadi dia pada saat disuruh masuk sekolah, aku nggak mau sekolah bunda, kenapa? Aku dibilang gila. Gitu. Jadi saya datangin kepala sekolahnya, ternyata yang ngebilangin gila itu anak kepala sekolahnya gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya anak-anak TK itu dikasih pengertian, akhirnya saya tetap lanjut. Tetapi waktu dia di SD di Medan itu, yang nggak bisa saya terima adalah ketika jam pulang. Pas sudah jam pulang kok Namira sampai kelas kosong dia nggak keluar-keluar. Malah ditinggalin sama guru. Iya, malah ditinggal sama guru. Jadi dia tetap duduk di meja sampai gurunya keluar kelas. Saya panggil dia, ini anak kan tertib ya, anak-anak DS tuh tertib. Kalau disuruh duduk, duduk gitu. Jadi saya tanya, adik, udah keluar, udah pulang? Enggak. Kenapa? Tadi Kok nggak kata ada Pak Guru, jawaban? kalau belum jawab, nggak boleh pulang. Adik belum ditanya-tanya, adik jadi belum boleh pulang. Gimana? Bunda Hancur kan? rasanya kayak Gimana nggak hancur gitu. Langsung nggak apa-apa, adik udah boleh pulang, yuk sama bunda. Hari itu juga saya langsung ke ruang kepala sekolah, saya katakan apa yang terjadi di kelas tadi, kemudian kepala sekolahnya minta maaf, dan yang saya sedih sekali ternyata si bapak itu punya adik seorang Down syndrome. Masya Allah. Tapi kok Padahal dia, padahal punya iya, adik juga ya yang seorang Down iya, syndrome ya. tapi kok dia tidak bisa memahami itu. Akhirnya hari itu juga, padahal ketika saya masukin Namira ke situ, saya jelaskan kondisinya Namira. Dia Down syndrome seperti ini, dan kepala sekolahnya bisa memahami itu. Dan dipanggil gurunya pada saat itu gurunya cuma diem aja, nggak ngomong apa-apa, nggak minta maaf, nggak apa. Akhirnya saat itu juga saya mengundurkan diri. Saya keluarkan Namira dari situ, dan akhirnya saya cari-cari sekolahan itu. Itulah pertama kali akhirnya Namira masuk di sekolah luar biasa. Seperti itu. Akhirnya ternyata di sekolah luar biasa juga dia belajar bahasa Indonesia, belajar matematika juga, dan saya rasa tidak ada masalah, malah dia bisa lebih nangkap pelajarannya, bisa lebih memahami itu. Cuma Namira berhenti di SMP kelas 2 karena dia sudah mulai jenuh dengan pelajarannya, dan saat itu saya mulai melihat talentanya dia di nari. Saya udah mulai melihat bakatnya dia di nari. Kemudian karena saya nggak akan paksa dia untuk sekolah, karena kalau saya berpikir, kita logikanya aja lah bahwa anak-anak ini kan memang intelektualnya ya, yang disabilitas itu intelektual, artinya kemampuan dan daya pikir mereka. Kita sebagai orang tua juga tidak bisa berharap bahwa anak kita paksakan secara akademis belajar sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah, itu enggak. Karena dia punya keterbatasan dalam berpikir, tetapi gali dan lihatlah talentanya gitu. Jadi ketika dia minta berhenti di SMP kelas 2, why not? Saya pikir dia sudah bisa baca, dia sudah bisa nulis, dia sudah bisa hitung-hitung, 1+1=2 gitu kan. Toh pada kenyataannya nanti di kehidupan nyata juga tidak ada itu semua. Akhirnya saya carilah sekolah tari atau sanggar tari yang bisa menampung anak Down syndrome dan bisa menggali potensinya, dan ketemulah saya dengan sanggar itu. Sampai sekarang sudah hampir 10 tahun dia di situ, dan alhamdulillah dari situ justru berkembanglah karirnya dia gitu. Dan setelah keluar dari sekolah SMP gitu, saya panggil guru ke rumah untuk melatih dia membacanya lagi dan belajar ngaji, belajar Iqra, karena itu kayaknya lebih penting daripada pendidikan ABCD.
Itu Dan sih. ternyata yang Mas pendananya tadi itu adalah guru aku sendiri. Yang tahu dia pinter, yang tahu bakatnya dia di nari, gurunya dia waktu di SLB Nur Asih ya, Oh, Ibu SLB Dewi ya. itu. SLB itu berarti saat SMP ya, Bunda? Sampai SMP, SMP. sampai SMP LB. Mm-mm. Terus dia tidak mau Jadi bikin. melanjutkan, saya juga nggak paksa, saya pikir untuk apa ya, dianya juga udah ini, ya akhirnya saya, istilahnya saya ceburin aja dia langsung di sekolah tari itu, gitu, sampai sekarang. Dan akhirnya alhamdulillah dari situ memang ternyata passionnya dia situ, bakatnya dia di situ, dia berkembang di situ sampai bisa menjadi seperti sekarang, seperti itu. Kalau boleh tahu, tahu kalau kakak Namira itu punya bakat di tari bagaimana Bunda? Kan banyak itu aktivitas yang lainnya seperti apa namanya berenang, kemudian atlet. Kenapa bisa kakak Namira ini kok pas gitu, jeli sekali melihat potensinya bahwa potensinya ini tari. Kemudian dimasukkanlah ke sanggar tari begitu. Nggak seketika sih, nggak seketika. Saya belajar dari YouTube, saya kan dulu pernah fans banget yang Cherry Bell. Akhirnya ketemu sama artisnya gitu. Iya, jadi bakatnya Namira itu, iya, bakatnya Namira itu nggak seketika saya temuin. Pasti kita coba-coba ya. Pernah waktu di SLB itu dia juga pernah ikut atletik, ya kan? Ikut karena pasti biasanya pasti ke atletik lah ya, atletik itu. Ikut dia atletik latihan juga di Rawamangun, di Ragunan. Tapi ternyata dia pernah juara Juara satu. lempar peluru, dia dapet perunggu, terus lari dia dapat perak. Apa namanya? Tapi ternyata dia kan punya asma dan waktu itu kan paru-parunya bermasalah. Jadi kalau dia kecapean lari itu napasnya langsung sesak kayak seperti itu kan. Akhirnya saya pikir dia kayaknya nggak ada inilah di olahraga gitu. Tapi dia bisa lah kayak berenang, dia bisa berenang. Kemudian saya coba ke musik, belajarlah piano gitu kan. Tapi kayaknya ya seperti itu juga, nggak terlalu apa ya, saya lihat nggak terlalu menonjol lah di piano gitu. Sampai akhirnya di sekolah itu ternyata gurunya itu suka ngirimin video. Dia tiba-tiba di tengah lapangan gitu nari sendiri, nari Cherry Kan Bell tuh, guru saya itu dance dia. namanya Budi Paragita nih Iya. tante. Terus aku sampai, ini Bu Dewi ngapain video aku nih? Karena aku gini Kak, dulu memang fans sama Cherry Bell. Iya, Sampai sekarang masih hafal. sampai Iya. sekarang masih ngefans, masih hafal ya. Masih, Masih masih hafal tariannya. masih hafal tarian. Jadi gurunya tuh ngerekam terus dikirim ke aku, Bun, Bun, lihat nih Bun, anaknya Bun, nari-nari gitu. Saya liatin gitu kan. Terus pernah di saat dia sudah mulai jenuh sekolah kan, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, dia udah lama nggak masuk. Saat itu dia masuk sekolah dan kebetulan di sekolah tuh lagi ada perpisahan, jadi ada pentas seni. Dia ngotot banget mau nari gitu kan. Saya bilang, kamu nggak pernah latihan, dia jangan malu-maluin, nanti kamu mau nari apa gitu kan. Tapi dia ngotot nari, akhirnya kata gurunya, udah nggak apa-apa, Bunda, nggak apa-apa, dia nari aja. Ya udah, oke, nari. Ternyata pada saat itu dia nari Love Cherry issue. Bell. Cherry Bell kan waktu itu lagi di top banget tuh, dia nari Cherry Bell dan dia bisa nariin koreografinya Cherry Bell itu dari awal sampai akhir di lagu itu. Saya bingung juga, saya ngeliatnya, saya Hafal. nggak pernah nyekolahin. Iya, saya nggak pernah nyekolahin dia nari kan, belum gitu. Saya tanya, kamu belajar narinya dari mana, Dek? Dari YouTube. YouTube. Dia bilang, hah? Kamu dari YouTube? Bayangin, belajar nari dari orang aja kita suka salah kan, tangan kanan, tangan kiri kemana. Dia belajar dari YouTube dan dia bisa gitu. Nah, di situ saya lihat, oh ini anak berarti potensinya, bakatnya di situ gitu. Akhirnya dari situ saya mulailah cari-cari apa namanya, cari-cari Sanggar tari. sanggar tari atau apa yang kebetulan ponakan saya, kakak sepupunya itu sudah duluan di situ di Gigi Art of Dance itu. Kemudian saya ketemu sama Miss Giginya, saya kasih lihat videonya, saya ini, oh iya tante boleh nih gini-gini. Tapi ketika itu tahun 2013, 2012, 2013, 2012 pas saya mulai mau masuk, ayahnya dimutasi ke Ternate. Jadi akhirnya waktu itu saya ikut dulu ke Ternate, saya bawa Namira gitu kan. Nah, ketika saya balik dari Ternate di tahun 2013, studio itu bikin kelas khusus untuk Down syndrome. Saya masukkanlah ke situ dan dia keluar dari sekolahnya dan fokus di sekolah nari itu gitu. Dan sampai sekarang ini. Seperti itu sih, ngantuk Bu.
menutup terus. Nggak boleh gitu. Berarti memang harus jeli sebagai orang tua ya Bunda ya. Dilihat kalau Betul. misalnya memang passionnya itu bukan di akademik dan memang anaknya tidak nyaman ya kita harus berani untuk mengambil keputusan seperti itu ya. Tidak memaksakan harus jenjang ini, kemudian harus sekolah di sini. Tapi benar-benar melihat potensi minat dan bakat anak itu di mana Iya, gitu. iya, iya. Karena kan pada dasarnya memang anak-anak kita, saya bukannya mau mematahkan keinginan orang-orang tua, wajar ya, pengen mungkin anaknya bisa kuliah atau bisa apa, tapi kita juga harus kembali bahwa memang anak-anak ini kan tidak bisa dipaksakan untuk secara akademis gitu, tetapi mereka tentunya akan mampu berkarya, akan mampu berhasil dengan talentanya, apapun itu deh. Misalnya dia dari melukis, even itu nyanyi sekalipun, ya kan, atau model atau apalah gitu kan, desain, lukis, banyak kan sekarang yang saya lihat-lihat juga banyak yang anak-anak sekarang tuh yang kecil-kecil tuh saya lihat lukisannya bagus-bagus, bisa dikaryakan menjadi apa baju atau apa itu kan, dan akhirnya itu bisa menjadi income buat buat anak ini gitu kan, bisa menjadi penghasilan buat anak ini. Jadi apa ya ibaratnya lapangan kerja itu kan tidak harus kantor gitu, tidak harus di kantor apapun Iya. itu, ketika dia bisa berkarya tentang dengan sesuatu hal dan karyanya dia itu bisa menghasilkan uang, saya pikir itu sudah menjadi suatu pekerjaan buat dia. Seperti itu sih. Betul, betul, Bunda. Sudah jadi profesi ya, bahkan sudah mandiri Betul. secara finansial begitu ya Bunda ya. Betul. Alhamdulillah, ya. Ini ada yang ini Bunda, emaknya Namira, Namira memang keren karena dari kecil Namira dikasih kesempatan gaul kemana-mana dan Masya sekarang juga Allah. selalu pede. Ini gimana sih Bunda? Kan tadi juga dibilang bahwa ayahnya kebetulan itu bertugas berpindah-pindah tempat. Kemudian Ya, kan berarti kan harus beradaptasi dari Jambi ya, ke Batam, kemudian ke ya, Ternate itu ya. bagaimana Bunda mengatur kakak Namira itu harus bersosialisasi misalnya ke tetangga atau teman-temannya itu bagaimana Bunda? Dan pentingnya sosialisasi dan interaksi untuk anak dengan Down syndrome ini seperti apa? Kalau menurut Ya, Bunda? ya, itu penting banget ya. Bersosialis dan berinteraksi itu adalah fondasi utama seorang anak Down syndrome untuk tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Kemana-mana setiap pindah ke satu tempat saya dengan bangga mengatakan gue punya anak spesial ya, satu anak gue Down syndrome yang paling kecil. Insya Allah, ya. Jadi kemanapun saya bilang, saya punya anak saya yang paling kecil spesial satu Down syndrome. Jadi kalau misalnya dia ke rumah atau gimana-gimana harap maklum aja ya gitu kan. Tapi dia bisa kok gini, dia bisa bersosialisasi. Sampai sekarang pun yang belum mengenal Namira, ketika saya cerita, ibu iya anak saya yang paling kecil, kenapa sih nggak bisa? Anak gue satu paling kecil kebutuhan khusus, jadi kalau ada kegiatan aku harus nganter, dia Down syndrome. Terus tipe dia nanya, dia bisa berkomunikasi nggak? Alhamdulillah bisa gitu. Jadi di sekarang itu pun saya masih sering ditanya, Down syndrome tuh bisa komunikasi nggak? Namira bisa berkomunikasi nggak? Gitu. Jadi saya bilang bisa, alhamdulillah. Belum kenal ya, kenalan dong anak Down syndrome. Saya selalu jawabnya gitu. Jadi sosialisasi itu sangat penting untuk pertumbuhan mental mereka, untuk percaya dirinya mereka. Sekarang sebenarnya gini, nggak usah kita ngobrol tentang anak Down syndrome ya. Kita katakan ngobrol anak-anak yang terlahir, katakanlah dibilang normal atau non-disabilitas. Tetapi dari kecil anak itu kita umpetin, anak itu kita sembunyiin, kita tidak bawa keluar, kita tidak kenalkan dengan lingkungan. Saya mau tanya, apakah anak itu akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri? Atau Enggak. tidak punya kebanggaan Enggak kan gitu. Apakah dia akan bisa bersosialisasi? Tidak juga kan. Apakah dia akan menjadi pintar? Tidak. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya anak-anak Down syndrome dengan anak-anak yang terlahir normal. Mereka sama-sama punya kemampuan. Hanya bedanya ketika anak yang normal, mereka tumbuh kembangnya sesuai dengan usia. Kalau anak-anak ini mereka tumbuh kembangnya agak lambat dibandingkan mereka. Bukan tidak bisa, tetapi agak lambat, agak lebih lambat, seperti itu. Jadi bawa, kenalkan pada dunia, biar mereka tumbuh menjadi anak-anak Down syndrome yang penuh dengan percaya diri. katakan Betul, stigma yang betul, ada. betul. Iya, Patahkan katakan apa? stigma yang ada. Masya Stigma yang Allah, ada. betul, betul. Saya sering lihat videonya kakak Namira
Kakak Namira ini merupakan salah satu advokat ya. Jadi Kakak Namira itu selalu mengatakan patahkan stigma yang ada. Jadi yang dibilang apakah anak Down syndrome itu pintar, apakah anak Down syndrome itu percaya diri, dan itu semuanya ada di Kakak Namira. Jadi Kakak Namira itu juga multitalenta, bisa bisa menjadi public, sudah beberapa kali public speaking juga ya Bunda ya, sudah Iya, diundang iya. ke beberapa tempat dan melakukan apa namanya wawancara juga waktu itu sampai ke Mm-mm. televisi salah satu Iya, stasiun TV, dan itu iya. pasti perjalanannya juga tidak tidak cepat ya Bunda, tidak instan. Ini juga Iya. ada yang tanya ini Bunda. Bunda salam kenal, saya kagum sekali. Kalau untuk anak-anak bayi dan balita itu kan persoalannya masalah kesehatan dan terapi Betul. untuk meminimalkan keterlambatan. Kalau pada usia seperti Kakak Namira ini, remaja menuju dewasa muda itu apa fokus permasalahannya? Kalau boleh sharing seperti itu, Bunda. Fokus permasalahannya mulai jatuh cinta, Berjuta rasanya, mulai tahu lawan jenis, ya. tapi orangnya sok tahu. Jadi di usia-usia remaja anak-anak Down syndrome itu gini, berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Ternyata anak-anak kita ini walaupun mereka terlambat di dalam perkembangan ya, dibilang IQ-nya juga apa beda dari yang normal gitu. Tetapi ternyata pada perjalanannya hasrat apa ya tumbuhnya itu sesuai berjalan dengan usianya gitu loh. Hmm. Jadi nanti ketika yang perempuan yang punya anak perempuan sudah menstruasi, kemudian sudah mereka akan mengalami puber, itu akan dialami, mengalami pubertas ya, ketika dia mulai payudaranya tumbuh, mulai bulu-bulu di badannya tumbuh, dia juga akan mulai merasakan jatuh cinta di usia mengenal lawan jenis di usia 16, 17 itu dia mulai gitu loh. Jadi PR-nya nanti di situ. Bagaimana kita kalau punya anak perempuan mengenalkan apa itu menstruasi, bagaimana ketika dia menstruasi itu dia harus bagaimana, bahkan ketika mulai tumbuh bulu-bulu di daerah-daerahnya kemaluan dan sekitarnya. Namira pernah ketika pada saat itu dia teriak-teriak di kamar mandi, aku nggak suka, aku nggak sudi, aku nggak mau. Saya bilang, kenapa dek? Saya bilang gitu. Oke. Ketika saya tanya keluar, dia tanya, kenapa? Kamu kenapa tadi teriak-teriak? Aku nggak suka bunda, aku nggak sudi. Di kemaluan aku ada bulu-bulu. Jadi saya katakan ya itu kamu proses menjadi besar. Itu kamu namanya udah mau besar dek, udah mau jadi gadis. Kita kan pak bahasanya harus sederhana banget kan supaya dia ngerti. Iya, dan itu dia sampai seminggu tuh nggak mau cebok dengan tangan dia sendiri karena dia. Dan saya paksa akhirnya saya pegang tangannya, saya arahkan, saya suruh dia cebok. Kejam ya kelihatannya ya. Saya dulu terkenal kejam di kalangan teman-teman saya. Lu gila, lu jahat banget sih ini Namira. Tapi saya mesti break. Kelihatannya jahat, tapi sebenarnya untuk kebaikan dia. Saya pegang. Nggak apa-apa kan? Dia pegang akhirnya. Nggak apa-apa kan? Nggak masalah kan? Enggak. Ya udah nggak apa-apa karena memang gitu nanti akan tumbuh. Jadi itulah akhirnya berproses bagaimana menerangkan menstruasi itu, dan ketika sekarang di usianya dia ketika sudah bagaimana dia dulu suka sama lawan jenis, tapi kan kalau anak-anak ini kan tidak tahu apa ya maksudnya, entah itu mau tukang bangunan kayak atau apa kayak, yang penting menurut dia itu di matanya dia itu cakep, dia akan ngikutin terus. Nah itu bagaimana kita lagi orang tuanya untuk mengerem dia untuk itu, karena Namira juga pernah dulu dicariin nggak taunya dia lagi muter-muter di komplek naik sepeda karena di tetangga ada lagi bangun rumah dan menurut dia kuli bangunan di situ cakep. Jadi Terima kasih. iya, itulah masa-masa sulit saya ketika dia mulai remaja juga, bagaimana mengerem dan memberitahu dia dengan bahasanya dia yang dia kadang bisa masuk di otaknya tapi belum tentu dia pahami gitu loh. Itu bagaimana juga sekarang dia harus tahu
sebatas mana kalau sama laki-laki itu harus boleh apa. Dan kemarin juga ketika dia udah usia 20 lebih, dia bertanya, mungkinkah aku nikah, Bunda? Ya, Dek. Iya. Dan sudah dapat Iya. gambaran-gambarannya Iya, Bunda. Untuk jadi ini ada yang tanya masalah sekolah, sudah dibahas tadi. Ada juga yang tanya ini Bunda, apa namanya? Kalau tidak salah waktu itu Kakak Namira itu terlibat dalam sebuah proyek. Mohon maaf kalau misalnya salah judulnya ya Bunda, tentang penanggulangan pencegahan pelecehan seksual pada anak dengan berkebutuhan khusus. Kalau tidak salah waktu itu juga ikut itu ya Bunda. Bagaimana ya. caranya mengedukasi, memberikan Kakak Namira pengetahuan tentang body awareness, bahwa ini boleh disentuh, ini tidak boleh disentuh, itu bagaimana Bunda waktu itu menerapkan ke Kakak Namira? Apalagi anak perempuan Iya, ya, kebetulan ini kan iya, Kimsi iya. juga perempuan dan banyak juga orang tua di sini. Iya, betul. Jadi, ya waktu itu Namira pernah terlibat dalam suatu proyeknya Kemendikbud yang membuat satu film tentang apa pelecehan, mengatasi pelecehan kepada perempuan disabilitas ya. Kebetulan Namira di situ jadi pemeran utamanya. Ya betul. Itu memang sudah harus diajarkan ketika anak kita sudah mulai eh, mendapatkan menstruasinya dan sudah mulai 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 kita bilangin walaupun itu tadi mungkin dia ngerti mungkin dia enggak tapi dia bilang dengan bahasa sederhana gitu. Adek ini nggak boleh dipegang ya, jadi kita harus tunjuk langsung ini nggak boleh dipegang ya, kamu boleh gandengan tangan, itu boleh gandengan tangan, tapi eh, yang namanya ini pantat kamu dipegang. Jadi apa yang kita bilang nggak boleh dipegang tuh dipegang. Ini buat apa payudara kamu, dia mungkin nggak ngerti, Mbak. Mohon maaf ya saya kalau ngomongnya ini ya. Karena saya mencoba Nggak dengan apa-apa Bunda, ketika kita saya mengajarkan dia. edukasi ya Bunda Jadi ya. iya, jadi saya bilang teteknya nggak boleh dipegang ya, Dek. Karena kan kalau payudara mereka mungkin sampai sekarang aja belum begitu paham kan. Jadi kita benar-benar bahasa yang sesederhana yang sehari-hari gitu. Pantatnya nggak boleh ya, Dek. Anak laki nggak boleh pegang, itu haram ya, bukan muhrim. Dulu saya ngajarinnya seperti itu. Nah, kebetulan Namira kemudian juga sekarang ikut di kelas, ada kelas peer group, kelas pick up. Nah, itu di situ juga remaja-remaja Down syndrome isinya. Dan alhamdulillah di situ guru-gurunya juga menjelaskan tentang bahaya-bahayanya seperti itu dan bagaimana ketika ada orang itu mereka harus berteriak, minta tolong atau apa gitu kan. Jadi mengedukasinya adalah kita harus memberitahukan secara langsung. Ini ya teteknya nggak boleh deh, nggak boleh disentuh. Kamu kalau ngobrol-ngobrol nggak boleh ada yang pegang tangan. Pegangan tangan aja, pegang tangan gandengan hanya sebatas teman. Dan dengan medsos-medsos yang ada sekarang, media sosial yang ada sekarang, itu kan tentunya Namira juga kemarin sempat sempat apa ya dia karena pada umumnya kecenderungan anak-anak kita ini kan semakin dewasa dia semakin tidak punya teman gitu. Jadi mungkin ketika masih kecil-kecil, oke, sekolah akan sama karena tidak akan kelihatan perbedaannya, ya kan? Di usia SD sampai dengan, tapi ketika sudah memasuki usia SMP, itu akan terlihat perbedaannya antara anak kita yang Down syndrome dengan yang bukan. Biasanya anak-anak yang bukan itu sudah tidak akan mau berteman dengan mereka. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah berbeda. Pola pikirnya sudah berbeda. Mereka mungkin udah susah nyambung dengan anak kita juga susah nyambung dengan mereka seperti itu. Jadi semakin dewasa pertemanannya akan semakin sedikit gitu loh. Nah, disitulah juga kita harus mulai aware gitu kan, harus mulai karena dia anaknya bermain di media sosial, jadi saya harus benar-benar perhatikan bahwa orang di media sosial itu belum tentu baik, Dek. Kadang dia tuh belum tentu yang di fotonya itu foto dia beneran, karena dia beberapa kali pun dapat pelecehan seksual dari media sosial Tapi saya nggak tentang blok dia. mereka. Ya, tapi dia di blok. Langsung di blog Kata ya di Kak blok ya, sama dia. betul Kak. Tapi memang itu tadi, saya izinkan bermedia sosial, tetapi tetap di bawah pengawasan gitu. Artinya WA-nya segala itu harus selalu saya cek seperti itu gitu. Jadi itu hal yang tidak bisa dihindari ketika anak-anak kita sudah mulai memasuki masa pubertas. Itu akan berlaku karena
bagaimanapun juga Allah menciptakan atau Tuhan menciptakan mereka komplit. Mereka dikasih rasa, mereka dikasih nafsu, mereka dikasih hasrat, mereka dikasih rasa sayang, mereka dikasih jatuh cinta. Itu semua tetap sama, paketnya sama dari Allah gitu. Jadi ketika mereka memasuki masa pubertas, mereka juga akan mengalami seperti itu. Gitu. Jadi nanti mungkin PR-nya ke depan adalah itu. Depannya, Mas. Ya Allah. Ini nyambung ini Bunda dengan pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ardi Hasibuan. Mau Mm-mm. tanya cara menyikapi ini sepertinya masih ada dalam masa penerimaan begitu ya Bunda. Bagaimana Mm-mm. cara menyikapi perasaan kita ketika anak kita itu dibully atau dikritik orang lain seolah-olah itu kita yang salah. Misalnya ngomong sendiri itu kayaknya nggak dididik oleh orang tuanya di rumah. Atau kemudian masih banyak orang di lingkungan kita itu yang masih belum aware terhadap anak berkebutuhan khusus. Misalnya suka ngomong sendiri, dibilangnya seperti tadi itu yang tentang pembulian. Itu bagaimana cara menyikapinya Bunda? Iya, eh, balik lagi sebenarnya kita memang harus benar-benar bermental baja. Sebenarnya ketika kita dipilih sama Allah untuk dititipkan anak-anak Down syndrome ini, sebenarnya kita sudah dikasih mental baja sama Allah gitu loh untuk mereka gitu. Cuma gimana pun kita manusia ya, pasti ada rasa-rasa seperti itu. Dan saya juga pernah ngalaminnya dulu gitu kan. Eh, nggak usah diambil pusing kalau saya ya pada akhirnya gitu kan. Ketika dia ngomong sendiri atau apa, ya kenapa sih anak lo ngomong sendiri? Ya itu anak Down syndrome gitu. Ya itu anak Down syndrome. Ya memang itu ciri-cirinya mereka. Itu salah satu cirinya anak Down syndrome, dan itu salah satu kelebihan yang Allah kasih buat mereka, yang Tuhan kasih buat mereka. Kita bilang aja seperti itu. Dan sampai di usia sekarang 25 tahun pun dia masih suka ngomong sendiri kok, ya kan, Dek? Untuk masa depan nanti. Iya. Jadi itu memang ciri khas anak Down syndrome yang nggak akan bisa hilang gitu. Sampai di usia sekarang pun dia hobinya dia beresin baju, ngelipetin baju. Jadi Kalau lemarinya dia tuh, misalkan baju saya emang rapi, aku rapikan baju yang lain. iya. Jadi sambil dia Nah, berberes baju tuh ngelipet baju, dia akan ngoceh gitu kan. Setiap Karena ada saya orang yang ambil baju aku, terus saya buka pintu, ngomong apa, Dek? Enggak, dia akan diem, enggak. Tapi begitu saya tutup pintu, ngoceh lagi tuh. Kayak sinetron aja. Kalau sekarang ngomongnya kan udah mulai kelihatan jelas ya. Kalau dulu kan waktu kecil kan babbling aja kan, aunya mama gitu, entah apa-apa kan gitu. Jadi itulah dulu dia waktu TK juga sampai dikatain gila, gila, gila gitu sama temennya. Jadi kalau menyikapinya mama-mama semua, udah jangan diambil pusing lah, santai aja gitu kan. Eh, Bilang aja, ya itu ciri khasnya anak Down syndrome. Belum tahu kan Down syndrome? Ya itu Down syndrome. Kenalan yuk sama anak Down syndrome. Udah gituin aja. Jangan terlalu kalau diambil saya pusing. Kalau saya dapat poin dari Bunda ini sebenarnya sudah dikatakan dari awal ya Bunda bahwa obatnya Down syndrome itu satu, penerimaan keluarga. Ketika keluarga itu sudah menerima, kemudian kita itu benar-benar ikhlas menerimanya, itu secara tidak langsung rasa percaya diri itu muncul ya Bunda ya. Jadi kita kayak Hmm. kayak yang awalnya dulu ditanyain, "Hah, anak saya Down syndrome?" kayak gitu kan. Tapi lama-lama sekarang bisa mengatakan, "Iya, ini anak saya Down syndrome." Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau dari kita sendiri tuh sudah pede, rasanya tuh kayak kayak jadi nggak kepikiran gitu. Beda dengan misalnya kita masih merasa bersalah, kita merasa kenapa anak kita seperti ini, mungkin akan berbeda ceritanya begitu ya Bunda. Betul, betul sekali. Makanya saya bilang itu tadi, kita jangan lama-lama dalam keterpurukan. Keterpurukan itu salah satunya yaitu menyalahi diri kita sendiri. Karena itu kan memang bukan salah kita, ya kan? Saya rasa nggak ada di dunia ini, dimanapun belahan dunia ini, ketika seorang wanita hamil kemudian berdoa, ya Allah, anakku bakalan cacat ya lahirnya, nggak ada, ya kan? Nggak ada. Pasti semua kepengen anaknya baik, kepengen anaknya sehat. Tapi ketika Allah memberikan kita seorang anak spesial, ya kita harus terima dan kita harus bangga karena ternyata kita manusia-manusia pilihan Tuhan, pilihan Allah yang dianggap mampu untuk dititipi anak spesialnya dia. Jadi berbanggalah Ya Allah, kita. ini semakin lama ternyata semakin banyak yang bergabung Bunda dan Oh, iya ternyata kan?
Masya Allah, banyak sekali yang apa namanya seneng terhadap sharing ini karena memang dari apa yang sudah dialami pernah dibully. Kita kan biasanya mikirnya seperti ini, Bunda. Oh, kakak Namira ini berprestasi ya, gitu. Kayak seakan-akan itu adalah pemberian dari Allah, dia langsung seperti itu, begitu. Padahal cerita di belakangnya ini panjang, begitu ya, Bunda. Tadi Iya. dikatakan bahwa baru ngomong jelas itu di atas 13 tahun, kemudian 10 Hmm. tahun itu juga masih belajar tentang berhitung, berhitung sederhana, seperti itu ya, Bunda ya. Dan juga dijelaskan bahwa Hmm. kakak Namira ini pada kelas 2 SMP itu memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dalam bentuk yang formal, tapi melanjutkan ke sekolah tari seperti itu ya Bunda. Jadi memang banyak Hmm. sekali kalau misalnya kita tahu seperti ini bahwa tidak ada sesuatu yang instan begitu. Iya, iya, iya. Makanya saya sering bilang nikmati prosesnya, nikmati dan syukuri prosesnya karena semuanya itu tidak ada yang instan, semua ada proses. Mungkin yang tahu Namira sekarang ngelihatnya udah Namira sekarang gitu, tapi ya tahu Namira dulu bagaimana kecilnya Namira, semua pasti ngelihat sekarang gila ya, ternyata ini ya hasil dari kejamnya lo sama Namira gitu. Kalau teman-teman saya bilang gitu kan. Ya sebenarnya bukan kejam, kita nggak adalah kita yang mau kejam sama anak, tetapi ketika Mengajarkan. ketika kita mau mendisiplinkan, membentuk seorang anak menjadi seorang anak yang mandiri, mau nggak mau kita harus bersikap sedikit kejam gitu loh. Kejam Iya, dalam iya. arti kata yang Disiplin ya bukan, Bunda ya. iya, tegas gitu. Jadi mereka benar-benar dibikin mandiri. Jadi ketika Namira umur 3 tahun, dia misalnya pipis di celana, saya suruh nih, bawa bawa celana kamu, taruh di tempat cucian kotor. Dia akan lakukan itu gitu. Jadi sepanjang dia selalu dibantu, dia tidak akan tumbuh menjadi seorang anak yang mandiri. Oh, Seperti itu. betul-betul Bunda. Ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih Bunda. Bagaimana sih caranya kita itu melatih toilet training? Ini yang Bunda terapkan ke Kak Namira itu bagaimana? Kan tadi sudah dibilang seperti 3 tahun itu harus bisa meletakkan baju kotornya ke tempat cucian seperti itu. Apakah ada tips-tipsnya Bunda? Kalau toilet training sama aja ya, mungkin sama anak-anak pada umumnya mereka juga bisa kok dilatih ya ketika sudah mulai lepas pampers itu, kan dia kelihatan kalau mau pipi pipi gitu, udah ngomong kan pipis gitu kan, bawa ke kamar mandi. Atau waktu itu ya setiap 2 jam, pipis nggak pipis, pupu nggak pupu, saya bawa ke kamar mandi gitu kan. Jadi kalau pas dia pupu pupu, dia pipis pipis gitu kan. Jadi seperti itu aja toilet trainingnya. Sampai ketika dia sudah bisa berbicara ya dia ngomong gitu, mau pipis, mau mau gitu. Jadi kalau sebelum itu sama seperti yang pada umumnya, setiap 2 jam gitu dibawa ke apa kamar mandi, suruh pipis, seperti itu sih, sama aja kalau untuk toilet trainingnya. Sampai nanti dia mampu untuk itu. Kalau waktu itu masih ngompol ya ngompol di lantai ya dibersihin, tapi celananya itu biar dia sendiri yang taruh di tempat cucian kotor gitu kan. Seperti itu sih. Tapi setiap berapa jam gitu, nanti kita udah ngompol nih, udah terlanjur ngompol gitu kan. Ya udah, kemudian 2 jam dari itu atau 1 jam setengah dari itu bawa dulu ke kamar mandi untuk dia suruh pipis. Seperti itu sih toilet trainingnya. Mm. Ya Allah, Bunda. Dan ini Bunda, kalau ini saya Bunda, dari saya pribadi itu, saya ingin tahu Bunda, bagaimana sih support orang tua, support keluarga, dan juga mungkin ada pembagian perannya, seperti apa sih agar bisa menerapkan parenting yang seperti ini gitu, yang sedisiplin ini untuk anak-anak, sehingga anak yang awalnya kita kira itu tidak bisa mandiri, atau mungkin susah untuk diajari, ternyata nyatanya mampu gitu Bunda. Apakah bisa diceritakan Bunda bagaimana peran keluarga untuk sama-sama mengoptimalkan tumbuh kembangnya kakak Namira ini Bunda? Iya, sebenarnya kalau peran peran keluarga itu dari angka 1 sampai 10 lah gitu ya. 8 itu peran ibu. 8 itu peran ibu gitu. Jadi ayah atau ayahnya atau suami kita bagaimanapun juga dia bekerja di kantor gitu kan. Jadi waktu dia pasti lebih sedikit kan ke anak kita gitu kan. Tetapi
dalam hal ini dia mensupportnya adalah ketika kita mendisiplinkan anak, ketika saya memarahi Namira, Namira kalau salah saya marahin gitu. Jadi kalau dia bikin satu kebaikan, satu kebenaran saya puji, tapi kalau dia salah saya marahin. Jadi bagaimana saya mendidik anak kakak-kakaknya, begitu pula lah saya didik dia gitu. Makanya saya bilang dia anak spesial, tapi dia tidak diperlakukan spesial. Dan saya katakan itu juga semua kepada mbak-mbak yang ngebantu di rumah, kakak-kakaknya, bahkan ayahnya. Saya bilang, tolong jangan perlakukan dia spesial ya. Jadi apa-apa yang dia bisa kerjain sendiri, kerjain. Mau cuci piring, mau apa gitu. Jadi support dari ayahnya adalah ketika saya marahin anaknya jangan dibela. Seperti itu. Ya kan? Jadi ketika saya sedang mengasih tahu Namira atau apapun, ayahnya walaupun ayahnya misalnya nggak sependapat gitu ya, jangan dibela itu anak. Nanti di perkara di belakang anaknya dia mau protes, terserah lah. Pokoknya di depan anak jangan gitu kan. Kemudian apa namanya, sama-sama semuanya membantu seperti kakak-kakaknya ikut ngajarin dia apa namanya belajar gitu kan, atau ngajak bermain. Dan pada waktu itu juga mbak-mbaknya juga saya menerapkan ke mbaknya juga, dan saya kasih kepercayaan ke mbaknya untuk tidak membantu terlalu banyak gitu kan. Karena kan kadang-kadang mbak ini kan suka takut ya kalau misalnya dia mau menerapkan disiplin nggak dimandiin, tau-tau mamahnya marah, kok anak saya nggak di ini kamu kan saya gaji, tapi kok kamu anak saya dibikinin. Nah itu kita harus kasih juga kepercayaan ke si mbak, dan sejauh mana dia boleh, sejauh mana dia enggak gitu. Jadi support system yang seperti itu yang saya terapkan sehingga bisa membantu juga untuk saya seperti itu. Tapi memang istilahnya 80% kendalinya tuh ada di seorang ibu. Gitu. Masuk tuh. Ibu ya Bunda, untuk kunci utamanya yang dia memberikan rules-nya gitu ya, rules di rumah ayah. Dan itu harus satu suara, ayah dan Bunda itu harus satu suara begitu ya Bunda ya. Iya, harus Ini satu ada lagi suara. nih Bunda, yang bertanya kan anak dengan Down syndrome itu kan memiliki keterbatasan intelektualnya. Tapi bagaimana cara mengajari kakak Namira ini, kenapa memorinya sangat kuat? Koreografi, kemudian juga acting itu kan kita membaca skrip ya Bunda, kan nggak bisa satu kali. Itu bagaimana cara, apakah ada tips-tips tertentu untuk ini menguatkan memori otaknya, itu bagaimana Bunda? Sebenarnya anak-anak Down syndrome ini punya daya ingat yang kuat. Coba deh diperhatiin. Mereka tuh punya daya ingat yang kuat. Jadi bukan hanya Namira. Anak-anak Down syndrome itu Tuhan itu memberikan kekurangan di IQ-nya, tetapi Tuhan memberikan kelebihan di daya ingatnya, gitu. Mereka punya daya ingat yang kuat, ya. Jadi ngajarinnya ya seperti itu tadi, nggak bisa sekali ngomong kita tahu gitu. Kayak contohnya waktu dia public speaking untuk TEDx UI. Di TEDx UI itu dia tampil bicara di panggung 15 menit tanpa teks. Tapi dibantu sama kakak sepupu. Tanpa teks, dia berbicara tanpa teks. Nah itu kakaknya yang buat teksnya. Untuk belajar, dia mempelajari teksnya itu, menghafalkan teksnya itu 1 minggu sebelum dia tampil di TEDx UI. 1 minggu dia belajar itu, gitu, belajarin naskahnya itu, dia hafalin tiap hari. Jujur aja juga saya perlu bantuan untuk itu karena saya bukan orang yang sabar untuk ngajarin dia. Jadi ada kakak sepupunya kakak Karin itu yang suka bantu dia untuk belajar ngapalin teks gitu kan. Nah itu dia ngapalin, walaupun di situ juga ada drama nangis, ada drama apa tuh, ada dramanya di situ, ada ketika dia harus menghafal itu. Dia nangis, dia capek. Ya udah kamu mau nangis, nangis dulu aja. Mau capek dulu, udah kita break dulu. Kamu nangis, nanti kalau nangis udah berhenti kita lanjut lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi ada. Dan akhirnya dia mampu untuk menghafal teks itu 3 lembar waktu itu teksnya, dan berbicara di TEDx UI 15 menit public speaking tanpa teks gitu. Dan itu juga termasuk pertama Down syndrome yang bisa public speaking tanpa teks gitu. Di situ. Iya. Jadi saya juga lihat itu videonya Bunda. Jadi ya itu memang mereka punya daya ingat yang luar biasa kuat gitu. Contohnya teman-teman dia anak-anak G-Star itu kan mereka
dikasih satu tarian koreografi di mana mereka harus menghafal koreo itu dan mereka mampu untuk itu. Jadi sekali lagi sebenarnya bukan hanya Namira, tapi saya rasa semua anak-anak Down syndrome itu memang punya daya ingat, kemampuan daya ingat yang kuat. Makanya kenapa mereka lebih bisa berkarya dengan talentanya gitu loh. Mereka lebih bisa misalnya seperti melukis. Dia bisa mengingat bagaimana lukisan itu, bagaimana kuasnya itu harus digoreskan, seperti itu dia mampu mengingat seperti itu. Atau mungkin kan seperti Namira nari, bagaimana dia harus menghafal gerakan-gerakannya itu, atau dia harus catwalk, dia harus berjalan sekali diajarin catwalknya. Jadi memang harus yang real. Seperti kita mungkin nantinya mengajarkan anak kita nominal uang gitu kan. Kita nggak bisa nih ngomong seperti Dek itu duitnya 10.000, nanti belanjainnya 5.000 aja, nanti kembali 5.000 itu nggak bisa. Jadi benar-benar kita harus tunjukkan, Dek ini duit 10.000 ya, ini duit 10.000 nih Dek. Ini berapa Dek? 10.000. Oke. Ini belanja 5.000, ini duit 5.000 Dek, ini duit 5.000. Jadi harus seperti itu. Nah, dengan melihat itu dia akan menghafal. Harus nyata konkret. Iya, harus nyata konkret. Seperti kita mengajarkan warna, harus dikasih kalian warna. Ini warna merah harus gitu. Begitupun sekarang saya masih banyak mengajarkan dia untuk bagaimana sistem jual beli ke pasar seperti itu, nominal uang udah mulai yang 1 juta yang seperti itu. Setiap kali belanja ke swalayan gitu, Bun, aku mau ini ya, cek dulu berapa harganya itu. Berapa itu? 14.000, 150.000. Nah, jadi sambil belanja kita sambil menstimulasi hitungan-hitungannya dia gitu. Jadi semuanya harus dalam bentuk real. Dan balik lagi satu kata itu, sabar. 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 Ya, ya, itu. Ini ada tambahan dari Bunda Junika. Kalau anak-anak dengan Down syndrome itu pembelajar visual, begitu benar ya Bunda? Iya, iya. Oh, itu Pembelajar visual. Apakah itu tidak Tante diterapkan? Jun. Itu Ibu Judika juga luar biasa itu. Itu hai Mbak Jun. Kak, iya, Hai Kakak Mbak Jun. Irfan. Itu ibu hebat lagi karena 3 anaknya disabilitas dan gila keren banget. Hai Mbak Jun. Ini juga apa namanya pernah ada di Kick Andy. Saya tuh Iya, seneng lihat apa namanya video-video seperti itu Bunda karena itu memotivasi ya. betul Karena ternyata betul. memang di balik kesuksesan seorang anak itu ada cerita panjangnya, tidak ada sesuatu yang instan begitu ya, tidak Betul. tidak ada sesuatu yang tiba-tiba begitu ya Bunda. Iya, iya. Iya, makanya itu selalu saya berkali-kali kalau ada yang nanya saya bilang nikmati prosesnya. Kalau sekarang usia anak-anak kita masih usia balita, fokuslah pada tumbuh kembangnya, fokuslah pada terapi-terapinya, ya kan? Itu akan terus berlangsung sampai dia mungkin usia 12, 13, 14 tahun gitu. Itu akan berkecimpung. Nah, sesudah itu baru mulai dilihat lagi apa ini kemampuannya, apa lebihnya dia di mana seperti itu. Jadi kalau sekarang yang masih kecil-kecil mungkin memang nikmatilah proses tumbuh kembangnya gitu. Kalau yang sudah seusia-usia Namira, yuk nikmatilah perjuangan kita untuk uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan dia memang sudah di usianya kan gitu kan. Mungkin kalau dia di usia 25 ini dia sudah mulai bertanya tentang rumah tangga gitu kan, bisa enggak gitu kan. Bahkan ada teman juga yang dia pulang-pulang sekolah minta minta nikah. Waktu itu usia anak itu baru 20-an lah gitu. Kemudian ibunya bilang, nanti kamu umur 26 baru nikah. Gitu. Jadi baru boleh kawin. Jadi ketika dia nyampe umur 26, dia bilang, aku udah 26, aku mau kawin, aku mau kawin. Jadi sekarang ibunya bilang, tunggu sampai 40 gitu. Jadi, jadi sekarang orang tua yang seusia saya, seusia Namira, itulah mungkin problematika yang kita hadapi ketika mereka memasuki masa pubertas, memasuki masa dewasa gitu kan. Jadi itu akan ada tahapan-tahapannya. Jadi makanya selalu saya katakan nikmati prosesnya, sabar yang tidak terbatas dan bersyukurlah dengan apa yang sudah ada.
Ya, Dek. Ya, Bun. Iya, Ya Bu. Allah. Tidak terasa ini Bunda sampai Kakak Namira juga sudah beberapa kali menguap, mungkin mengantuk ya Bunda. Kita sudah 1 jam lebih ternyata. Iya, ya, Mungkin nggak sebelum terasa ya masuk kita, bulan. Ya kan? iya, dan semakin banyak, semakin malam, semakin banyak. Masya Allah, terima kasih. Iya, terima kasih Kami semua. sangat terharu karena Bunda juga mau sharing pada malam hari ini, mau Iya, meluangkan alhamdulillah. waktunya. Kakak Namira juga pasti, padahal jadwalnya ini pasti sangat padat ya Bunda. Jadi kami ini ngasih slotnya itu juga kapan nih kira-kira Kakak Namira ini tidak ada jadwal begitu, karena memang jadwalnya sangat padat Ya, sampai saat alhamdulillah. ini. Kalau boleh, kalau boleh saya request Bunda, apakah ada pesan untuk orang tua yang mungkin saat ini masih merasa sedih, terpuruk, atau mungkin masih baru menerima diagnosa tentang bagaimana Bunda saat ini dalam membersamai Kakak Namira. Ternyata yang dibilang anak-anak surga itu ternyata di dunia pun bisa loh sangat optimal dan bisa sangat bermanfaat begitu. Jadi dapat nih dua-duanya, dunianya dapat, surganya juga dapat gitu Bunda. Amin. Apakah ada Amin. pesan untuk orang tua yang saat ini sedang dalam masa penerimaan? Yang takut, yang banyak takut, ternyata anakku Down syndrome, bagaimana nanti ke depannya, dan setelah setelah mengetahui live pada malam hari ini, apa yang ingin Bunda sampaikan? Iya. Iya, buat mama-mama di sana semua yang sedang menyaksikan hari ini, yang mama-mama muda yang mungkin juga baru punya anak Down syndrome, saya cuma ingin mengatakan dan berpesan bahwa jangan lama-lama terpuruk ya, karena anak-anak ini butuh kita untuk mereka maju ke depan. Dan Menyanyikan. jangan pernah merasa kecil hati atau merasa tidak punya harapan dengan anak-anak kita. Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan tentang anak-anak kita ke depan. Gitu. Mungkin ketika kita punya anak yang normal, kita bisa berharap ya, oh nanti anak kita bisa jadi dokter, jadi ini. Terus merasa tidak punya harapan dengan anak kita yang Down syndrome, itu jangan. Karena kita tidak pernah tahu rencana Tuhan bahwa ternyata saya aja tidak pernah memimpikan Namira bisa menjadi seperti ini gitu kan. Yang penting sekarang terus semangat untuk menstimulasi anak, memberdayakan anaknya semaksimal mungkin, nikmati semua prosesnya, sabar yang tak terbatas, percaya Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu maha baik, dan Tuhan pasti punya satu rencana yang luar biasa terhadap anak kita, dan satu saat kita akan bangga dan tersenyum dengan anak kita. Dan bawalah anak kita yang di dalam keterbatasan anak kita, ajaklah mereka mengejar mimpi yang tanpa batas. Oh, terima kasih Bunda. Kakak Namira, apakah ada yang mau disampaikan tentang Apa, break Dek? the stigma? Apa yang ingin Kakak Namira sampaikan ke adik Kinsi, ke teman-temannya adik Kinsi yang saat ini nonton Kakak Namira tadi? Ada 75 orang nih, Kak. Ada 75 orang yang saat ini Terus menonton semangat, kita. Apa yang ingin Kakak Namira sampaikan? terus semangat, Terus semangat, jangan malu, pernah mengeluh, jangan malu, jangan malu. kita Kita pasti tetap bisa. kita pasti bisa untuk menunjukkan bakat kita ada. Kita harus bisa. Kita harus bisa Masya Allah. mengejar mimpi tanpa batas. Masya Allah. Terima kasih Kakak Namira. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih juga Mama Kinsi yang udah ngundang kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan malam ini bisa mendapat manfaatnya bagi saya dan juga bagi teman-teman semua. Dan juga saya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua. Salam sayang, peluk cium buat Masya Allah. semua Terima anak-anak Down kasih. syndrome di sana. Terima kasih. Saya Terima izin kasih. live. Terima kasih yang Bunda ini Peluk sudah makin sih ya. berkenan bergabung. Salam salam sehat untuk kita semuanya. Semoga nanti kita bisa bersilaturahmi secara langsung ya Bunda. Ditunggu katanya mau jalan-jalan ke Bali. Kita akan Mudah-mudahan dapat bertemu. kerjaan. Mudah-mudahan dapat kerjaan ke Bali Amin. nanti ya. Amin. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.